Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Presiden Vladimir Putin mengancam akan memutus akses Ukraina ke laut sebagai balasan atas serangan drone terhadap kapal tanker armada bayangan Rusia di Laut Hitam. Peringatan keras itu disampaikan setelah serangkaian insiden yang memperburuk ketegangan, termasuk serangan drone terhadap sejumlah kapal tanker berbendera Rusia. Informasi lainnya, pemerintahan Trump menghentikan sementara seluruh proses imigrasi untuk warga dari 19 negara non-Eropa. Kebijakan ini mencangkup penundaan pengajuan green card, naturalisasi, hingga wawancara kewarganegaraan. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Presiden Israel Isaac Herzog pada Senin 1 Desember 2025 menyebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, ia tidak akan mengampuni kasus korupsinya secara cuma-cuma. Herzog akan mempertimbangkan kebaikan negara dan masyarakat Israel dalam memutuskan pengampunan yang diajukan Netanyahu. Sehari sebelumnya, pada Minggu 30 November 2025, Netanyahu mengajukan dokumen permohonan pengampunan setebal 111 halaman yang diserahkan pengacaranya. Dalam keterangannya, Isaac mengatakan permintaan ini memicu perdebatan luas di berbagai kalangan. Namun, satu hal yang jelas bagi dirinya, wacana penuh kekerasan tidak akan memengaruhi keputusan Isaac. Ia juga mengundang masyarakat Israel untuk menyampaikan pendapat melalui situs resmi kediaman presiden. Menurut sumber yang dikutip Times of Israel, Herzog membutuhkan waktu beberapa pekan sebelum mengambil keputusan. Ia juga dijadwalkan melawat ke New York pekan depan untuk bertemu komunitas Yahudi di sana. Belum diketahui apakah dalam lawatannya tersebut Herzog akan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun laporan Ynet menyebutkan bahwa tidak ada pertemuan yang dijadwalkan antara keduanya. Trump sebelumnya secara terbuka menyerukan pengampunan untuk Netanyahu. Pengajuan pengampunan ini datang di tengah persidangan Netanyahu atas sejumlah tuduhan korupsi.
Ia didakwa dengan 1 tuduhan suap serta 3 dakwaan penipuan dan pelanggaran kepercayaan dalam 3 kasus berbeda. Presiden Vladimir Putin pada Selasa 2 Desember mengancam akan memutus akses Ukraina ke laut sebagai respons atas serangan drone terhadap kapal tanker milik armada bayangan Rusia di Laut Hitam. Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi, Putin mengatakan, solusi paling radikal adalah memutus Ukraina dari laut sehingga aksi pembajakan tidak terjadi. Ia menegaskan bahwa Rusia akan meningkatkan serangan terhadap fasilitas dan kapal milik Ukraina, serta akan mengambil tindakan terhadap kapal tanker milik negara-negara yang membantu Kiev. Ancaman tersebut muncul setelah pada Sabtu 29 November, seorang pejabat keamanan Ukraina mengatakan bahwa drone Angkatan Laut Ukraina menghantam 2 kapal tanker. Yang terkena sanksi saat menuju pelabuhan Rusia untuk memuat minyak yang akan dikirim ke pasar internasional. Pada Selasa 2 Desember, sebuah kapal tanker bernama Mit Volga 2 berbendera Rusia yang mengangkut minyak bunga matahari juga dilaporkan serangan drone di lepas pantai Turki. Sebanyak 13 awak kapal dilaporkan selamat tanpa luka, menurut otoritas maritim Turki dan agen pengiriman Tribeca. Ukraina membantah terlibat dalam insiden tersebut. Ukraina sebelumnya juga telah melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pelabuhan Novorossiysk di Laut Hitam yang menyebabkan gangguan pada pengiriman minyak Rusia. Putin tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ancaman untuk memutus akses maritim Ukraina. Sejak perang dimulai pada Februari 2022, Rusia telah menguasai sebagian wilayah selatan dan timur Ukraina, namun Kiev masih mengendalikan pelabuhan-pelabuhan utama seperti Odessa. Presiden Turki, Tayyip Erdogan, sebelumnya menyatakan bahwa serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Hitam tidak dapat diterima dan memperingatkan semua pihak terkait.
Sebagai anggota NATO, Turki menjaga hubungan baik dengan Kiev dan Moskow sepanjang perang. Turki memberikan dukungan militer kepada Ukraina, tetapi menolak bergabung dalam rezim sanksi barat terhadap Rusia. Turki juga secara tegas menuntut agar keselamatan navigasi di Laut Hitam tetap terjamin. Pasukan Rusia dikabarkan mengepung tentara Ukraina di kota Mirnohard, Donbas, sekaligus melaporkan kemajuan signifikan di beberapa garis depan wilayah timur Ukraina. Komandan kelompok pasukan Center Rusia, Valery Salochuk, melaporkan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa sekitar 1.500 hingga 2.000 tentara Ukraina terjebak dalam pengepungan di bagian utara kota Mirnohard atau yang disebut Dimitrov oleh Rusia. Salochuk menyatakan bahwa upaya pasukan Ukraina untuk menerobos dan membebaskan rekannya belum berhasil. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov, menambahkan bahwa pasukan gabungan Rusia terus bergerak maju di beberapa garis depan. Menurutnya, operasi militer sedang dilakukan di wilayah kota Severodonetsk dan sekitarnya dengan pasukan Rusia memperluas kendali di distrik timur laut dan selatan kota. Di Konstantinovka, lebih dari 30% bangunan kini berada di bawah kendali pasukan Rusia. Selain itu, militer Rusia disebut telah membebaskan Krasnyarmsk di Donetsk dan terus menekan unit-unit musuh di Mirnohard. Pasukan kelompok Dnipro juga bergerak maju ke arah Zaporizhia, sementara Angkatan Bersenjata Rusia berencana melanjutkan operasi aktif untuk menguasai wilayah Donbas sepenuhnya.
Sekitar 40% penerbangan terjadwal dari Tiongkok ke Jepang pada bulan Desember telah dibatalkan, dengan total lebih dari 1.900 penerbangan menurut platform perjalanan Umetrip pada hari Senin. Setelah 15 November, jumlah wisatawan yang menuju Jepang mengalami penurunan yang signifikan. Misalnya, pada 25 November saja, jumlah penumpang menurun sekitar 23% dibandingkan dengan angka 10 hari sebelumnya. Menurut media Jepang Yoshiyuki Yamaya, Presiden Kansai Airports mengatakan pada hari Senin bahwa penerbangan antara Bandara Internasional Kansai dan Tiongkok diperkirakan akan berkurang sekitar 34% pada minggu kedua bulan Desember. Yamaya mengindikasikan bahwa situasi di masa mendatang masih belum pasti. Kansai Airports mengambil alih operasional Bandara Internasional Kansai, Bandara Osaka Itami, dan Bandara Kobe di Jepang. Penurunan transportasi udara penumpang antara Tiongkok dan Jepang terjadi di tengah ketegangan hubungan Tiongkok-Jepang yang dipicu oleh pernyataan provokatif Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi mengenai wilayah Taiwan di Tiongkok pada 7 November. Pernyataan tersebut mengklaim bahwa kemungkinan Taiwan dapat menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang dan menyiratkan bahwa Jepang mungkin akan menggunakan apa yang disebut hak untuk membela diri kolektif untuk melakukan intervensi bersenjata di Selat Taiwan. Pernyataan yang keliru tersebut kemudian menuai kritik tajam di dalam dan luar negeri. Sejumlah senator Demokrat di Amerika Serikat tengah berusaha menghentikan rencana Donald Trump yang ingin mengirim pasukan Amerika ke Venezuela. Chuck Schumer mengacam akan mengajukan resolusi yang memaksa Kongres melakukan pemungutan suara apabila Trump tetap bersikeras. Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk menyatakan perang berada di tangan Kongres, bukan Presiden. Ancaman ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat Venezuela serta rencana penutupan ruang udara oleh pemerintah Amerika di sekitar wilayah tersebut.
Para senator itu menilai langkah militer tanpa persetujuan Kongres akan membahayakan personel dan merusak stabilitas kawasan. Upaya serupa pernah dilakukan ketika Trump memerintahkan serangan terhadap kapal yang dituduh sebagai penyelundup narkoba di tengah Karibia. Saat itu, pembatasan kewenangan presiden diajukan melalui War Power Resolution untuk mencegah penggunaan kekuatan militer tanpa izin Kongres. Namun usulan tersebut gagal lolos karena kurang dukungan dari senator Partai Republik. Kelompok senator pendukung menegaskan bahwa publik Amerika tidak menginginkan konflik baru tanpa adanya perdebatan dan persetujuan resmi. Mereka menuntut agar keputusan pengerahan pasukan ke luar negeri tetap melalui mekanisme demokratis di Kongres. Sikap mereka mencerminkan kekhawatiran terhadap kemungkinan eskalasi militer yang dapat memicu dampak besar dan sulit diprediksi. Kini, para senator tersebut bersiap mengajukan kembali resolusi jika Trump benar-benar menginstruksikan pengerahan pasukan ke Venezuela. Australia minggu depan akan menjadi negara pertama yang melarang akun media sosial bagi pengguna di bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Anika Wells mengatakan pada hari Rabu 3 Desember memperingatkan regulator akan melacak pola migrasi untuk mencegah remaja beralih ke platform lain saat undang-undang tersebut mulai berlaku pada 10 Desember. Larangan ini bertujuan untuk mengekang apa yang disebut Wells sebagai kokain perilaku yang dirancang untuk membuat pengguna mudah kecanduan. Mengalihkan tanggung jawab ke perusahaan teknologi. Komisi Keamanan Elektronik Australia akan memulai pemeriksaan kepatuhan pada 11 Desember. Mengirimkan pemberitahuan kepada 10 platform yang mencari data tentang akun di bawah umur sebelum dan sesudah larangan. Wells mengatakan pemerintah akan melakukan tinjauan berbasis bukti terhadap dampak undang-undang tersebut selama 2 tahun, menambahkan bahwa larangan tersebut tidak diatur dan dilupakan. Seiring semakin dekatnya larangan media sosial di Australia, kaum muda khawatir bahwa terputusnya akses mereka ke ruang aman daring akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena pemerintah berupaya melindungi kesehatan mental para remaja di negara tersebut. Bagi Annie Wang yang berusia 14 tahun dan Eris Tolson yang berusia 15 tahun, inilah kenyataan yang mereka hadapi saat ini.
Hal ini senada dengan Tolson yang mengatakan bahwa menemukan komunitas adalah aspek terpenting dari media sosial baginya dan bahwa ia kesulitan menemukan hal serupa di dunia nyata. Lebih dari 1 juta akun yang dimiliki remaja di bawah 16 tahun akan dinonaktifkan di Australia ketika larangan pertama di dunia untuk platform termasuk YouTube, TikTok, Snapchat, dan Facebook, serta Instagram milik Meta dimulai pada 10 Desember. Pemerintah Australia mengatakan peningkatan kesejahteraan mental kaum muda merupakan alasan utama larangan tersebut. Dengan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan merugikan remaja, termasuk menyebabkan misinformasi, memungkinkan perundungan, dan penggambaran citra tubuh yang merugikan. Ketakutan akan isolasi tidak hanya terbatas pada anak muda di komunitas terpinggirkan. Dalam survei kesehatan mental remaja nasional Headspace 2025, 37% peserta mengatakan mereka khawatir tentang meningkatnya isolasi. Menjadikannya kekhawatiran paling umum di antara anak muda, diikuti oleh perasaan dikucilkan dari tren dan percakapan sosial sebesar 35%. Kepala Praktik Klinis Headspace Nicola Palfrey mengatakan bahwa meskipun ada manfaat untuk membatasi atau mengurangi ketergantungan pada media sosial, perlu ada fokus untuk menunjukkan kepada anak muda cara-cara untuk terhubung secara luring. Waktu pelarangan hanya 5 hari sebelum sekolah negeri pertama di Australia memulai liburan musim panas 6 minggu, menjadi penyebab lain kekhawatiran isolasi bagi para remaja. Pemerintahan Trump menghentikan sementara seluruh proses imigrasi untuk warga dari 19 negara non-Eropa. Kebijakan ini mencakup penundaan pengajuan green card, naturalisasi hingga wawancara kewarganegaraan. Negara-negara yang terdampak sebelumnya juga sudah masuk daftar pembatasan perjalanan. Keputusan tersebut diambil setelah insiden penembakan di Washington yang melibatkan warga dari salah satu negara itu. Seluruh aplikasi yang sudah masuk kini dibekukan tanpa kepastian kapan akan diproses kembali. Otoritas Amerika Serikat menyatakan penundaan ini dilakukan untuk meninjau ulang prosedur pemeriksaan keamanan. Akibatnya banyak calon imigran menghadapi ketidakpastian mengenai status mereka di Amerika Serikat.
Kelompok advokasi menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap pelamar dari negara tertentu. Mereka memperingatkan bahwa ribuan orang kini terjebak dalam proses yang bisa memakan waktu jauh lebih lama. Situasi ini juga berdampak pada keluarga yang telah menunggu bertahun-tahun untuk bersatu kembali di Amerika Serikat. Pemerintahan Trump menyebut kebijakan ini sebagai langkah perlindungan setelah meningkatnya ancaman domestik. Pejabat imigrasi mengatakan semua aplikasi dari 19 negara akan melalui pemeriksaan tambahan yang lebih ketat. Ketegangan Venezuela dan Amerika Serikat semakin meningkat belakangan ini. Hal itu terjadi setelah Presiden Nicolas Maduro menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tunduk pada tekanan militer Washington. Maduro tegas menyatakan pihaknya menginginkan perdamaian dengan kedaulatan, kesetaraan, dan kebebasan. Namun ia tidak menginginkan perdamaian budak atau perdamaian koloni pasukan Donald Trump. Pernyataan itu diungkap Presiden Maduro di hadapan ribuan pendukungnya di Caracas, Senin 1 Desember 2025. Dalam pidatonya, Maduro menolak apa yang ia sebut sebagai perdamaian budak, menuduh Amerika Serikat mencoba menggulingkan pemerintahannya melalui ancaman militer dan operasi keamanan berskala besar. Pernyataan itu muncul ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan dengan pejabat tinggi keamanan nasionalnya setelah mengerahkan armada militer di Karibia selama lebih dari 22 minggu, termasuk kapal induk besar dan sekitar 15.000 tentara. Trump mengeklaim bahwa pengerahan itu dilakukan untuk pemberantasan narkoba, namun langkah ini memicu ketegangan geopolitik yang signifikan di kawasan tersebut, terutama dengan Venezuela. Pemerintah Venezuela menyebut pengerahan militer Amerika Serikat sebagai bentuk terorisme psikologis. Mengingat selama 22 minggu terakhir, negara itu terus dihujani ancaman serangan, penutupan wilayah udara, serta meningkatnya aktivitas militer di sekitar Karibia. Bahkan imbas operasi yang digelar Amerika Serikat, setidaknya 21 kapal-kapal di Laut Karibia dan perairan Pasifik Timur jadi korban, menewaskan sedikitnya 83 orang sejak September lalu.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap pukul 7:30 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.